Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini berita menarik ya mengenai seorang pengamat Indep mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden paling sial karena mewarisi utang dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi, yang jatuh tempo pada saat tahun pertama pemerintahannya itu 2025. Maka seorang ekonom senior di tim Prabowo yang saya dengar tidak langsung ya, tadi saya sudah sampaikan, mengatakan bisa apa dengan APBN yang tinggal 1.000 triliun tersebut. Kalau untuk dikorupsi banyak, tapi untuk mensejahterakan masyarakat jadi sangat-sangat terbatas ya. Ya sahabat daerah sekalian, tapi coba kita bacakan ya. Ekonom sebut Prabowo presiden RI paling sial gegara Jokowi, utang negara jatuh tempo di 2025. Oke, tribuntimur.com, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance Indep, Faisal Basri menyebut Prabowo Subianto adalah presiden terpilih paling sial. Prabowo adalah presiden 2024-2029 yang akan menggantikan Jokowi setelah lengser dari jabatannya. Pernyataan paling sial itu disampaikan Faisal Basri lantaran Prabowo mendapatkan warisan utang negara dari pemerintahan Jokowi sebesar 800 triliun, bukan 800 triliun, 8.000 triliun ya. Sebagai presiden, Prabowo akan dihadapkan pada utang 8.000 bukan 8 yang segera jatuh tempo. Seperti apa konsekuensinya? Pak Prabowo ini sebetulnya adalah presiden yang paling sial. Kenapa sial? Karena dia diwariskan oleh beban yang sangat besar, kata Faisal dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia menerangkan tahun depan utang jatuh tempo yang dibuat Presiden Joko Widodo sebesar 800 triliun. Oke, ini jatuh temponya benar ya. Belum lagi kan segala macam. Akhirnya Pak Prabowo bilang ke Pak Jokowi, sorry nih Pak Jokowi menambah beban saya saja nih, kata Faisal Basri. Menurutnya salah satu cara agar ada perubahan, Prabowo Subianto nantinya harus melepaskan ikatan dengan Jokowi. Jadi yang memungkinkan adanya perubahan, Pak Prabowo melepas ikatan dengan Pak Jokowi lanjutnya. Karena kerusakan ini wariskan akan mendekatkan diri kita ke jurang. Kalau ini yang terjadi paling lama 2026 itu akan meledak. Tegasnya seperti dikutip dari tribunnews.com di artikel berjudul Faisal Basri sebut Prabowo presiden paling sial diwarisi utang sampai 800 triliun. Konsekuensi jika tak mampu bayar utang. Dalam kesempatan yang sama, ekonom Indef lainnya ingatkan Prabowo Subianto agar tidak menghindari utang pemerintah RI yang jatuh tempo pada 2025 sebesar 800 triliun. Menurut data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pemerintah di tahun 2025 saat Prabowo mulai berkuasa akan mencapai 800,33 triliun. Utang itu berasal dari surat berharga negara SBN sebesar 705,5 triliun dan utang pinjaman 100,19 triliun. Karena mayoritas utang tersebut berbentuk SBN, mau tidak mau harus dibayar tepat waktu saat jatuh tempo. Ya. Tidak ada ruang negosiasi untuk menunda pembayarannya. Jika pemerintahan Prabowo menghindari pembayaran utang ini, mereka harus siap jadi sasaran penghakiman pasar. Sebanyak 70% lebih utang ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar ya kita hakimi, kan ke pasar bukan kayak dulu. Jadi harus siap kalau berhadapan dengan pasar. Kalau enggak komit ya dihakimi, ujar Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto di acara diskusi bertajuk warisan utang untuk pemerintah mendatang. Dikutip Jumat 5 Juli. Direktur Indep Esa M. Rahbini memandang utang jatuh tempo ini harus menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh pemerintahan Prabowo. Pasalnya Prabowo memiliki sejumlah program unggulan yang memiliki anggaran jumbo. Sebut saja makan bergizi gratis yang pada tahun depan telah dianggarkan di APBN 2025 sebesar 71 triliun. Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis. Jumbo menjalankan pembiayaan terhadap program itu ditambah dengan utang jatuh tempo. Ujar Esa seperti dikutip dari tribunnews.com di artikel berjudul Ekonom Indep ingatkan pemerintahan Prabowo harus siap dihakimi pasar jika ngemplang bayar utang.
Dalam menyikapi ini, pemerintahan Prabowo dinilai harus menggenjot pendapatan negara agar meningkat, jangan sampai malah menurun. Jika kelak pendapatan negara tidak naik atau bahkan menurun, defisit fiskal tentu akan kena dampaknya. Ya, ini menjadi semakin lebar. Kalau pendapatannya tetap atau turun, justru jadinya defisitnya akan besar. Pembiayaan lewat mana? Ditutup lagi, bisa jadi lewat utang baru lagi. Gali lubang tutup lubang ya. Ini rasanya jadi kayak kita nggak bisa lepas dari utang, ujar Esa. Oleh karena itu ia menekankan agar pemerintahan Prabowo bisa waspada dan hati-hati untuk kedepannya. Jadi memang perlu kewaspadaan, kehati-hatian. Bagaimana ke depan dengan program-program yang banyak dengan utang jatuh tempo di 2024, 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Ini akan memberikan dampak terhadap keseimbangan fiskal kita, pungkas Esa. Tantangan Menkyu era Prabowo. Sosok Menteri Keuangan atau Menkyu di Kabinet Prabowo Gibran masih belum terungkap. Namun Menkyu Kabinet Prabowo Gibran akan menghadapi sejumlah tantangan dengan gambaran APBN pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan berhadapan dengan beban utang dan defisit anggaran. Gambaran APBN pertama yang akan menjadi tantangan bagi Menkyu Kabinet Prabowo Gibran ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi. APBN 2025 disiapkan dengan defisit mencapai kisaran 2,45 hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih besar dari defisit anggaran tahun ini yang dipatok di level 2,29% terhadap PDB. Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan pelebaran defisit itu salah satunya disebabkan beban utang pemerintah yang kian meningkat. Berdasarkan data dokumen 2025, pembayaran beban untuk utang pemerintah tercatat kian meningkat. Pada 2024, pembayaran bunga utang ditargetkan mencapai 497,3 triliun atau setara 2,18% terhadap PDB. Nilai itu meningkat sekitar 13,06% dari tahun 2023 yang realisasinya mencapai 439,9 triliun atau setara 2,11% terhadap PDB. Dan Sri Mulyani sudah memproyeksi APBN 2024 ditutup defisit 609,7 T. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai 609,7 triliun pada akhir tahun ini, mencapai 2,7% terhadap PDB. Defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat belanja negara diproyeksi mencapai 3.412,2 triliun sepanjang 2024. Belanja negara itu juga mencapai 102,6% dari target APBN 2024 yang sebesar 3.325,1 triliun. Banyak kebanyakan ya. Sementara pendapatan negara diproyeksi hanya sebesar 2.802,5 triliun. Angka ini sesuai dengan target di APBN 2024. Dengan outlook pendapatan dan belanja tersebut, kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai 110,8 triliun dan defisit total mencapai 609,7 triliun, kata Sri Mulyani ya dalam rapat kerja dengan DPR. Dengan begitu terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari PDB. Sri Mulyani menyebut kenaikan defisit mencapai 80,8 triliun. Sri Mulyani pun mengatakan pembiayaan anggaran untuk pembiayaan tambahan defisit 80,8 triliun menjadi 609,7 triliun itu akan dibiayai melalui tambahan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL). Adapun penggunaan saldo itu mencapai 100 triliun. Itu yang terjadi ya. Jadi sobat era sekalian, yang jelas ruang fiskal Prabowo ya tidak banyak. Mau diapain ya? Kita mau membuat rumah tapi anggarannya nggak ada, kan nggak mungkin. Jadi realistis ya. Lalu bagaimana? Ya pertama cari orang yang serius bekerja, cari orang yang tidak korupsi, cari orang yang mau mengabdi, itulah kalau mau. Tapi kelihatannya dari orang-orang politik yang berseliweran ini, berapa orang yang serius mengabdi, berapa orang yang tidak korupsi dan lain sebagainya. Itu soalnya.
Kalau korupsi itu sudah jadi habit ya susah. Ya, menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan golongan itu hal yang jadi biasa. Dan itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.